Hai, aku Bian, seorang influencer yang dulu dikenal jujur dan dipercaya banyak orang. Tapi semua berubah sejak aku menjadi korban cyberbullying. Ini kisahku tentang bagaimana dunia digital bisa membentuk dan menghancurkan seseorang. Hai halo semua, kembali lagi sama aku Bian, si tukang review jajan. Nah, hari ini aku mendatangkan paket lagi teman-teman dari Citra Food. Kira-kira apa sih isinya? Karena ini aja dari kotaknya udah premium banget. Belum kebuka aja ini udah aroma enak sekali. Mari kita buka. Bagaimana sih rasanya? Oke, mari kita review martabak jadul ini teman-teman. Mari kita coba. Jadi ini tuh the best banget teman-teman. Kulit martabak ini tuh sangat lembut ya teman-teman, dan rasanya juga begitu enak. Rasa coklat juga berasa, premiumnya, manisnya pas, nggak bikin enak teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pesan bisa langsung pesen di Padahal aku cuman pengen bantu promosi. Salahku di mana sih? Aku selalu review jujur loh. Dan baru kali ini iklanku dibilang palsu. Ya, hari ini aku mau review ini dari pasar. Dia itu baru buka tadi di dekat rumahku, terus aku di review sama ceritanya. Ada berapa macam ini? Ada 5 macam. Mari kita Apa ini? Rame banget notifnya. Rasanya capek banget ya. Setiap kali buka HP ada aja yang nyerang. Aku gak bisa tenang. Setiap kali buka notifikasi rasanya kayak ditusuk. aku hanya ingin semua berakhir hanya dengan satu perkataan bisa membuat aku hancur. Hai guys, gabung dong. Aku gak bisa biarin ini berlarut-larut. Kayaknya aku harus berani minta bantuan. Kasus perundungan atau cyberbullying di media sosial kini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga memberikan dampak serius pada kesehatan mental para korbannya. Menurut para ahli psikologis klinis, tekanan dari komentar negatif yang terus-menerus diterima korban dapat memicu stres berat, kecemasan, bahkan depresi. Kondisi ini sering menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami gangguan tidur.
para pakar menegaskan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan digital di masyarakat. Literasi ini meliputi kemampuan untuk mengenali tanda-tanda gangguan psikologis akibat aktivitas di dunia maya, serta keberanian untuk mencari bantuan profesional saat dibutuhkan. Dengan meningkatkan Pagi, mari silahkan duduk. Sebelumnya namanya siapa ya, Mas? Nama aku Bian. Datang ke sini itu kamu ada keluh kesah apa sebenarnya? Sebenarnya aku kira ini cuma karena capek biasa, tapi makin lama makin hari rasanya kayak nggak bisa berhenti karena mungkin komentar orang lain ya buka apa ya pasti ada yang bikin aku susah atau bikin aku down. Oke. Baik, terima kasih ya Bian, kamu udah berani datang ke tempat saya. Habis itu kamu juga berani terbuka cerita ke saya. Saya tahu kalau buat terbuka sama orang lain itu terlihat susah, tapi saya apresiasi kamu sudah berani mengungkapkan itu semua ke saya. Terus sebenarnya reaksi dari yang kamu tunjukin atau ceritain ke saya itu hal yang wajar, karena cyberbullying itu memang bisa memengaruhi kesehatan mental kamu, bahkan tanpa kamu sadari atau orang lain yang pernah merasakan hal itu mungkin mereka juga nggak sadar gitu loh kalau mereka sebenarnya itu udah kena ke mental dia. Terus otak dan tubuh kamu terus merasa terancam, habis itu kayak panik atau gimana gitu. Itu tuh ya karena serangan itu datang lewat layar, tapi dampaknya langsung kerasa ke kamu gitu loh, nyata. Tapi dok, aku di sini udah ngerasa gagal. Tapi di sisi lain aku cuma pengen dipercaya lagi. Rasa takut yang kamu alamin itu ya merupakan tanda kamu sadar kalau misalnya kondisi yang kamu rasain itu udah ganggu keseimbangan emosi kamu. Nah, kamu sebenarnya udah ngambil langkah yang penting karena kamu cari tahu tentang stres digital dan datang ke sini ketemu saya. Nah, itu bagian dari literasi kesehatan digital, kemampuan mengenali tanda bahaya psikologis dan aktivitas online yang kamu rasakan tersebut. Jadi dok, aku ini nggak aneh ya kalau memang rasanya kayak gini. Nggak sama sekali, Bian. Kamu tuh manusia dan tubuhmu wajar aja kalau misal ngerespon kayak tekanan seperti itu. Sekarang fokusnya saya bantu kamu buat atur ulang pola pikir kamu dan kebiasaan digital kamu supaya lebih sehat lagi. Tapi dok, itu nanti kayak gimana? Saran dari saya, mungkin kamu bisa ngelakuin dari hal kecil dulu, kayak batasi waktu online kamu buat main media sosial, habis itu berhenti bacain komentar sebelum tidur, dan ganti rutinitas scrolling dengan hal yang bikin kamu tenang. Baca, jalan, atau ngobrol langsung sama orang-orang yang kamu percaya. Dan yang penting, ingat, validasi terbesar bukan dari likes atau komentar, tapi dari diri kamu sendiri. Aku baru sadar dok, berarti selama ini aku sibuk untuk nyenengin orang lain sampai aku lupa jaga diri sendiri dan kesehatan mentalku sampai aku jadi down kayak gini. Di pertemuan yang sekarang ini, kamu udah mulai bisa memperbaiki diri kamu sesuai dengan saran yang apa saya sarankan ke kamu. Terus ya langkah tersebut itu udah luar biasa, Bian, kalau misalnya kamu bisa jalankan di kehidupan kamu selanjutnya ini. Beberapa minggu lalu aku merasa dunia digital tuh tempat paling kejam, tapi ternyata di tempat yang sama aku juga nemuin jalan buat sembuh. Dulu aku kira literasi digital cuma soal ngerti teknologi, tapi ternyata lebih dari itu. Ini soal ngerti diri sendiri, tahu kapan harus berhenti dan tahu kapan harus cari pertolongan. Buat kalian yang ngerasa capek karena komentar orang di media sosial, jangan simpan sendiri, cari tahu
belajar, dan tolong diri kalian. Karena kesehatan mental juga bagian dari literasi digital.